Selamat datang di channel YouTube Zulfa Hanafiah. Bersama Kak Zulfa, di video ini kita akan membahas soal OSN Matematika Jenjang SMP soal tingkat kabupaten tahun 2025. Jangan lupa support channel Zulfa Hanafiah bagi yang belum support. Terima kasih buat yang sudah subscribe channel ini, like videonya, dan jika ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita mulai dari pembahasan soal nomor 4. Diketahui P dan Q adalah bilangan bulat positif. Ya, P dan Q adalah bilangan bulat positif dengan P dikurangi 1 sama dengan dalam kurung K pangkat 2 dikurangi 4K dikurangi 3 dikuadratkan. Dan Q dikurangi 1 sama dengan dalam kurung K pangkat 2 dikurangi 4K dikurangi 5 dikuadratkan. Jika PQ atau P kali Q adalah bilangan prima, maka nilai terbesar yang mungkin bagi P kuadrat ditambah Q kuadrat adalah bilangan prima. P kali Q itu hasilnya harus bilangan prima. Bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Bilangan prima itu artinya apa? Bilangan prima itu bilangan yang mempunyai dua faktor. Faktornya apa? Yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Artinya apa? Artinya adalah bilangan prima ketika dibagi dengan 1 hasilnya bilangan itu sendiri, atau bilangan prima dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Contohnya kita ambil 5. 5 hanya bisa dibagi dengan 1, hasilnya 5, dibagi dengan 5, hasilnya 1. Berarti faktor dari 5 yaitu 5 dan 1. Seperti itu. Nah, di sini P kali Q itu hasilnya bilangan prima. Perkalian yang hasilnya bilangan prima itu hanya bisa diperoleh dari bilangan prima dikalikan 1. Bilangan prima kali 1 hasilnya bilangan prima. Artinya apa? Artinya ya, biar hasilnya bilangan prima harus dikali bilangan prima tersebut harus dikalikan dengan 1. Kita ambil contoh, angka 3. 3 itu kan prima. 3 kali 1 hasilnya sama dengan 3. 3. Hasilnya sama dengan bilangan prima berarti. Nah, kalau bilangan prima kali bilangan prima hasilnya bukan bilangan prima. Contohnya, 3 itu prima dikalikan dengan 5. 15. 3 kali 5 sama dengan 15. 15 itu bukan bilangan prima. 15 itu adalah bilangan ganjil. Contoh lagi. 3 tadi 5 ya. 5 dikalikan 2. Ini prima kali prima. Hasilnya sama dengan 10. 10 bilangan genap. Jadi biar hasilnya bilangan prima, salah satu di antara P dan Q, salah satu di antara P atau Q adalah harus 1. Dan salah satunya itu harus bilangan prima. Nah, kita cari nilai K terlebih dahulu ketika P-nya 1 atau Q-nya 1. Berarti kita mau mencari dari nilai P terlebih dahulu. Ini. P-1 sama dengan K pangkat 2 dikurangi 4K dikurangi 3 dikuadratkan. P-nya itu 1. 1 kurangi 1 berarti 0. Nah, ini di ruas kanan kita punya 2, pangkat 2 ya, pangkat 2. Nah, biar pangkatnya hilang, kedua ruas kanan dan ruas kiri harus dikalikan dengan setengah. Ini menggunakan sifat eksponensial. Karena apa? 2 dipangkatkan, ini kan misalnya A pangkat 2. A pangkat 2 dipangkatkan lagi. A pangkat B dipangkatkan lagi C, itu artinya sama dengan A pangkat B kali C. Nah, di sini B-nya adalah 2, berarti A pangkat 2 dikalikan setengah. 2 antara 2 di pembilang kita coret, 2 di penyebut kita coret. Sehingga hasilnya A pangkat 1. Hasilnya bilangan itu sendiri. 0 dipangkatkan setengah, berapa? 0. Ya, ini hasilnya.
0 sama dengan K pangkat 2 dikurangi 4K dikurangi 3. Kita akan mencari nilai K-nya. Nah, di sini kan dikatakan bahwa P dan Q itu hasilnya bilangan bulat positif. Berarti kita mulai cari ketika nilai K-nya 1. Berarti 1 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 dikurangi 3. Apakah hasilnya 0? Salah, ternyata hasilnya bukan 0. Hasilnya berapa ya? 1 pangkat 2, 1 dikurangi 4 dikurangi 3. Min 4, min 3, min 7. Min 7 plus 1 berarti ini 6. 0 bukan sama dengan 6. Selanjutnya, kita coba ketika K-nya 2. 2 pangkat 2 itu 4, plus 4, negatif 4 kali 2, negatif 8. 4 ditambah negatif 8, negatif 4. Negatif 4 ditambah negatif 3. Ini hasilnya adalah negatif 7. Berarti negatif 7 itu berbeda dengan 0. Selanjutnya, ketika K sama dengan 3, berarti ya menjadi 3 pangkat 2 itu 9. 9 dikurangi atau 9 ditambah negatif 4 kali 3. 4 kali 3, 12. 9 dikurangi 12 itu negatif 3. Negatif 3 ditambah negatif 3. Itu negatif 6. Selanjutnya kita coba ketika K-nya 4. 4 kuadrat itu 16. Negatif 4 kali 4 itu negatif 16. Negatif 3. Ini hasilnya adalah negatif 3. Negatif 3 itu berbeda dengan 0. Ketika K-nya 5, 5 kuadrat adalah 25, 4 kali 5, ini negatif ya, negatif 20, terus negatif 3, ini hasilnya positif 2. Nah, semakin ke sini, itu nilainya semakin positif. Ketika K-nya lebih dari 5, itu nilainya akan semakin positif. Sehingga apa? Ini tidak akan terjadi bahwasannya nilai dari K pangkat 2 dikurangi 4K dikurangi 3 sama dengan 0 itu tidak akan terjadi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketika P-nya sama dengan 1, ini salah. P berarti P bukan 1. Artinya apa? P-nya ini adalah bilangan prima. Satunya itu adalah Q. Q-nya adalah 1. Mari kita cek bahwasannya Q-nya sama dengan 1. Caranya masih sama seperti sebelumnya. Ya. Q dikurangi 1. Q-nya 1. Berarti 1 kurangi 1 sama dengan 0. Pangkatnya dihilangkan. Ya, menjadi 0 sama dengan K pangkat 2 dikurangi 4K dikurangi 5. Nah, ini bisa kita kuadratkan ya. Ini kan negatif 4K. Ini negatif 5. Kalau yang P sama dengan 1 itu tidak bisa ya, tidak bisa kita kuadratkan. Ini salah ini. Ini harusnya bukan 3, tapi ini 5. Angka berapa ketika dikalikan hasilnya negatif 5 dijumlahkan hasilnya. Dikalikan hasilnya negatif 5 dijumlahkan hasilnya negatif 4. Berarti angka tersebut adalah angka negatif 5 dan positif 1. Negatif 5 kali positif 1 hasilnya negatif 5. Hasilnya yang ini. Negatif 5 ditambah 1 hasilnya negatif 4. Sehingga dari K pangkat 2 dikurangi 4K dikurangi 5 dapat kita uraikan menjadi dalam kurung K kurangi 5 dikalikan dalam kurung K ditambah 1. Berarti nilai K berapa? Nilai K itu 5 atau negatif 1. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari sini. K-5 sama dengan 0. Berarti K sama dengan negatif 5 ini pindah ruas. Di ruas sebelah kiri nilainya negatif, pindah ke ruas kanan menjadi positif. K-nya sama dengan 5. Begitu juga dengan K plus 1 sama dengan 0. Harus pindah ruas, berarti menjadi K sama dengan negatif 1. Nah, karena nilai dari K-nya sudah ketemu, kita cek nilai dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Yang pertama, saat K-nya 5, kita coba P-nya berapa berarti? K
kuadrat, 5 kuadrat 25 dikurangi 4K. 4 kali 5, 20 dikurangi 3. Hasilnya 25 kurangi 20 kurangi 3. Hasilnya adalah 2. 2 dikuadratkan. Hasilnya 4. Nah, negatif 1 di ruas sebelah kiri ini pindah ke ruas kanan menjadi positif 1. Sehingga nilai P-nya sama dengan 4 tambah 1. P-nya adalah 5. Selanjutnya kita cari nilai Q-nya. Q-1 sama dengan K kuadrat dikurangi 4. K dikurangi 5 kemudian dikuadratkan. K-nya kita ganti angka 5. Ini kita ganti angka 5. 5 kuadrat 25 dikurangi 4 kali 5, 20 dikurangi 5. Nah, kemudian yang negatif 1 ini kita pindah ruas. Di ruas sebelah kiri nilainya negatif, pindah ke ruas kanan menjadi positif. 25 dikurangi 20, positif 5. Positif 5 dikurangi 5, hasilnya 0. 0 kuadrat itu 0. 0 ditambah 1 hasilnya 1. Kita memperoleh P-nya 5, Q-nya 1. P kuadrat artinya 5 kuadrat itu 25 ditambah Q kuadrat. 1 kuadrat itu 1. Hasilnya adalah 26. Jawabannya adalah B. Nah, kita cek lagi. Apakah saat K-nya sama dengan negatif 1, P kuadrat ditambah Q kuadrat juga 26? Kita cek caranya masih sama, tinggal K-nya kita ganti negatif 1. K kuadrat negatif 1 dipangkatkan genap, hasilnya adalah positif. 1, ini menjadi positif 1. Negatif 4 kali negatif 1, hasilnya negatif kali negatif juga positif. Hasilnya berarti 1 tambah 4 kurangi 3, yaitu 5. 5 kurangi 3, 2. 2 kuadrat itu 4. 4 tambah 1, 5. P-nya 5. Kemudian untuk Q-nya ini sama. Ketemu Q-nya juga sama dengan 1. Ternyata P kuadrat ditambah Q kuadrat hasilnya adalah 26. Jadi untuk soal nomor 24 jawabannya B. Jangan lupa support channel Zulfa untuk senantiasa membahas seputar matematika dan sampai berjumpa di video selanjutnya.